27 Agustus tahun 1883, hari ketika Indonesia dan dunia mendengar suara paling keras sepanjang sejarah manusia. Inilah kisah letusan Gunung Krakatau, bencana yang mengguncang bumi dan mengubah wajah peradaban. Krakatau terletak di Selat Sunda, di antara Jawa dan Sumatera. Sejak abad ke-16, gunung ini sudah sering disebut dalam catatan pelaut. Tapi tak ada yang menyangka bahwa pada 1883, ia akan meledak dengan kekuatan setara 200 megaton TNT. Kekuatan yang 1000 kali lebih dahsyat dari bom atom yang menghancurkan Hiroshima. Gunung ini adalah sebuah raksasa yang tertidur, dan dunia belum siap saat ia terbangun. Para ahli geologi saat itu tahu bahwa Krakatau adalah gunung berapi aktif, namun teknologi dan pemahaman mereka masih sangat terbatas. Mereka melihatnya sebagai fenomena alam yang menarik, bukan sebagai ancaman yang bisa memusnahkan peradaban di sekitarnya. Catatan-catatan kuno dari Nusantara bahkan menyebutkan adanya letusan dahsyat di area yang sama pada abad ke-5, yang mungkin memisahkan Jawa dan Sumatera. Namun, ingatan kolektif itu telah memudar seiring berjalannya waktu, meninggalkan generasi 1883 dalam ketidaktahuan yang fatal. Maret tahun 1883, warga mulai mendengar dentuman kecil dari arah laut. Abu mulai turun, perahu sulit mendekat karena lautan di sekitar pulau mendidih dan penuh dengan batu apung. Para ilmuwan Belanda yang ditempatkan di Batavia mencatat aktivitas aneh ini, tetapi mereka belum menyadari bahwa Krakatau sedang bangun dari tidur panjangnya. Awalnya, fenomena ini dianggap sebagai gangguan kecil. Getaran terasa sesekali, dan langit di pesisir Banten dan Lampung kadang tampak sedikit menguning karena debu vulkanik halus. Beberapa kapal melaporkan melihat kolom asap membubung dari puncak Krakatau, namun tidak ada kepanikan massal. Pemerintah Hindia Belanda bahkan mengirim tim ekspedisi untuk mengamati fenomena tersebut. Mereka kembali dengan laporan bahwa aktivitas vulkanik memang meningkat, namun tidak ada indikasi bahaya skala besar yang akan segera terjadi. Sebuah kesalahan perhitungan yang akan terbukti sangat mematikan. Puncaknya terjadi pada 27 Agustus tahun 1883, jam 10:02 pagi. Dalam 1 detik, Pulau Krakatau hancur lebur. 4 ledakan kolosal terjadi dalam rentang beberapa jam, dengan yang terakhir menjadi yang paling dahsyat. Suara ledakannya terdengar hingga 4.800 km jauhnya, sampai ke Pulau Rodrigues di dekat Mauritius dan Alice Springs di Australia. Bahkan alat pencatat tekanan udara atau barometer di London dan kota-kota lain di seluruh dunia bergetar hebat karena gelombang tekanan dari Krakatau yang melintasi planet ini. Awan panas yang dikenal sebagai piroklastik meluncur di atas permukaan laut dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, membakar apapun yang dilewatinya, bahkan sampai ke pesisir Sumatera. Langit di sekitar Selat Sunda berubah menjadi gelap gulita, seperti tengah malam tanpa bintang. Petir vulkanik menyambar-nyambar di dalam awan debu raksasa, menciptakan pemandangan apokaliptik yang tak terbayangkan. Saking kerasnya suara letusan itu, gendang telinga para pelaut di kapal-kapal yang berada di dekat Selat Sunda pecah seketika. Suaranya tercatat sebagai suara paling keras sepanjang sejarah manusia yang terdokumentasi. Diperkirakan, jika seseorang berdiri 160 km dari Krakatau, suara yang mereka dengar masih mencapai 17,2 desibel, jauh di atas ambang batas rasa sakit dan kerusakan permanen pada pendengaran manusia. Gelombang kejut akustiknya tidak hanya terdengar, tapi juga terasa, menggetarkan bangunan dan jendela ribuan kilometer jauhnya. Yang lebih menakjubkan lagi, gelombang tekanan udaranya terus merambat, 3 kali mengelilingi seluruh bola bumi sebelum akhirnya energinya benar-benar hilang. Ini adalah peristiwa akustik global pertama yang tercatat oleh instrumen ilmiah modern di seluruh dunia. Erupsi dan runtuhnya sebagian besar badan gunung ke laut memicu tsunami setinggi 30 hingga 40 meter. Bayangkan, gelombang setinggi gedung 12 lantai. Kampung-kampung pesisir di Banten dan Lampung tersapu habis dalam sekejap. Kota Anyer, Carita, dan sebagian besar wilayah pesisir Lampung hilang tak bersisa, seolah dihapus dari peta. Gelombang raksasa ini bahkan menyeret sebuah kapal perang Belanda bernama Broe sejauh 3 km ke darat, melemparkannya ke tengah hutan. Lebih dari 36.000 orang tewas dalam hitungan jam, sebagian besar karena terjangan tsunami yang brutal.
Gelombang ini begitu kuat sehingga efeknya masih tercatat di Selat Inggris, di belahan bumi yang lain. Ini adalah pengingat yang mengerikan tentang betapa dahsyatnya kekuatan laut ketika digerakkan oleh tenaga vulkanik. Abu vulkanik dari letusan ini mencapai ketinggian 80 km ke lapisan stratosfer dan menyelimuti atmosfer seluruh dunia. Akibatnya, dunia mengalami fenomena global cooling atau pendinginan global sementara. Partikel abu menghalangi sinar matahari, menyebabkan suhu bumi turun. Matahari tampak biru dan terkadang hijau atau ungu karena partikel abu menyebarkan cahaya merah. Pemandangan matahari terbenam menjadi sangat spektakuler, berwarna merah darah yang menyala-nyala. Seniman di seluruh dunia, termasuk Edvard Munch yang melukis The Scream, diduga terinspirasi oleh pemandangan langit yang aneh ini. Perubahan warna langit ini berlangsung berbulan-bulan, menjadi penanda visual bagi seluruh dunia bahwa sesuatu yang luar biasa besar telah terjadi di sudut terpencil Asia Tenggara. Sebelum meletus, Krakatau adalah sebuah pulau vulkanik yang megah dengan 3 puncak utama, Rakata, Danan, dan Perboewatan. Namun setelah ledakan dahsyat itu, 3/4 tubuh gunung itu hancur, tenggelam ke dasar laut, dan meninggalkan sebuah kaldera raksasa dengan diameter sekitar 7 km. Pulau yang dulu besar dan kokoh itu kini tinggal serpihan. Hanya sebagian kecil dari puncak Rakata yang tersisa sebagai saksi bisu dari kehancuran yang terjadi. Runtuhnya struktur gunung inilah yang memindahkan volume air laut dalam jumlah masif, menjadi pemicu utama tsunami yang mematikan itu. Pemandangan setelahnya sungguh mengerikan. Lautan yang tadinya biru kini dipenuhi jutaan ton batu apung, membentuk rakit-rakit terapung yang sangat luas hingga kapal-kapal sulit melintasinya selama berbulan-bulan. Para penyintas menggambarkan suasana pada hari itu seperti kiamat. Langit menjadi gelap total meskipun masih pagi, memaksa orang menyalakan lampu di siang bolong. Hujan abu panas dan batu apung sebesar kepalan tangan jatuh dari langit, membakar kulit dan meruntuhkan atap rumah. Suara gemuruh yang terus-menerus terdengar seperti ribuan meriam yang ditembakkan secara bersamaan. Beberapa warga yang selama di pesisir Sumatera bahkan mengaku melihat fenomena aneh sebelum tsunami datang. Awan debu panas yang bergulung di atas laut tampak membentuk seperti kepala raksasa yang menakutkan. Kesaksian-kesaksian mistis ini, terlepas dari kebenarannya, menggambarkan betapa luar biasanya teror psikologis yang dialami oleh mereka yang menyaksikan langsung amukan Krakatau. Mereka berhadapan dengan kekuatan alam yang jauh melampaui pemahaman manusia. Erupsi Krakatau secara signifikan mempengaruhi iklim dunia selama beberapa tahun sesudahnya. Rata-rata suhu global turun sekitar 1,2 derajat Celcius. Penurunan suhu ini menyebabkan cuaca di Eropa dan Amerika menjadi kacau. Musim panas menjadi lebih dingin dan basah, menyebabkan kegagalan panen di beberapa tempat. Laporan koran dari seluruh dunia, dari San Francisco hingga Paris, membahas tentang langit yang berubah warna dan matahari terbenam yang aneh. Semua fenomena global ini disebabkan oleh debu vulkanik dari satu gunung berapi di Indonesia. Peristiwa ini menjadi salah satu studi kasus pertama dalam sejarah ilmu pengetahuan modern tentang bagaimana sebuah peristiwa geologis di satu lokasi dapat memiliki dampak cuaca dan iklim di seluruh planet. Namun, kisah Krakatau tidak berakhir dengan kehancuran. Pada tahun 1927, sekitar 44 tahun setelah letusan dahsyat itu, aktivitas vulkanik baru mulai terdeteksi dari dasar kaldera raksasa yang telah terbentuk. Dari dalam laut, muncul sebuah gunung baru. Para nelayan dan ilmuwan menamainya Anak Krakatau. Sejak kelahirannya, Anak Krakatau terus tumbuh setiap tahunnya, membangun dirinya dari material vulkanik yang dimuntahkan dari perut bumi. Pertumbuhannya adalah pengingat yang konstan dan nyata bahwa kekuatan geologis yang pernah menghancurkan Krakatau belum benar-benar tidur. Ia adalah pewaris dari salah satu gunung berapi paling terkenal di dunia, sebuah laboratorium alam yang terus dipantau oleh para ilmuwan hingga hari ini. Letusan Krakatau 1883 bukan hanya sebuah bencana bagi Indonesia, tetapi juga sebuah peristiwa global yang meninggalkan jejak abadi. Dari suara paling keras dalam sejarah yang tercatat, tsunami yang memusnahkan puluhan ribu jiwa, hingga dampaknya pada iklim di seluruh dunia, peristiwa ini mengubah cara kita memandang kekuatan alam dan kerapuhan peradaban manusia. Krakatau menunjukkan betapa kecilnya kita di hadapan kekuatan bumi yang sebenarnya. Hingga kini,
Siluet anak Krakatau di Selat Sunda berdiri sebagai monumen sekaligus peringatan bahwa di bawah lautan yang tenang, sang raksasa masih terjaga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah menakjubkan lainnya dari seluruh dunia.